Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Sidik. Saya selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami kelompok 7 akan membahas mengenai analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGIC. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu analisis keuangan dan rasio keuangan menggunakan RGIC, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di mana dalam kelompok kami, pembaca materi pertama adalah Fitri, yang kedua adalah Nanda, dan yang terakhir yang akan membacakan materi yaitu Badrit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke materi. Rasio keuangan dan kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kenapa dikatakan memiliki peran yang sangat penting? Karena apabila tidak ada yang namanya rasio keuangan dalam suatu perusahaan dan ditambah dengan kinerja keuangan, sistem keuangan di suatu perusahaan tersebut menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Akibatnya suatu perusahaan tersebut dia tidak bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal atau bahkan mengalami kerugian. Kinerja rasio dan kinerja keuangan menggunakan berbasis RGIC menjadi suatu kewajiban bagi suatu perusahaan. Tujuan utamanya itu tadi, untuk mengkoreksi perusahaan itu sendiri. Ketika RGIC-nya yang berbasis RGIC ini menunjukkan tren yang baik atau menunjukkan angka positif, maka suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki keuangan perusahaan atau kinerja keuangan atau rasio keuangannya dapat dikatakan baik untuk berinvestasi. RGIC juga dapat diartikan di mana ini adalah penilaian secara mandiri dari perusahaan, dalam artian mereka menilai perusahaan mereka secara sendiri atau mandiri. Kemudian setelah melakukan penilaian terhadap perusahaan mereka sendiri, mereka melakukan tindakan atau koreksi atau evaluasi apa saja yang harus diperbaiki dari perusahaan mereka. Pertama akan disampaikan oleh Nanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis rasio keuangan berbasis RGIC. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI nomor 2000 tahun 2011, faktor-faktor dalam metode RGIC yaitu terdiri dari yang pertama, risk profile atau profil risiko, di mana profil risiko yaitu gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Penelitian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam analisis risk profile itu ada yang pertama, risiko kredit, yaitu rumusnya NPL sama dengan kredit bermasalah per total kredit dikali 100%. Yang kedua, risiko pasar, rumusnya IRR sama dengan RSA atau Rate Sensitive Asset dibagi dengan RSL atau Rate Sensitive Liabilities dikali 100%. Lalu ada risiko likuiditas. Yang pertama ada FDR atau Financial Deposit Ratio. Rumusnya FDR sama dengan total pembiayaan per dana pihak ketiga dikali 100%. Yang kedua ada LAR atau Loan at Assets Ratio, yang rumusnya itu LAR sama dengan total kredit per total aset dikali 100%. Yang ketiga ada cash ratio, yaitu rumusnya alat-alat liquid yang dikuasai per dana pihak ketiga dikali 100%. Dan selain itu ada juga risiko operasional, di mana
risiko operasional yaitu rasio akibat ketidaksanggupan atau ketidakcukupan dana atau tidak berfungsinya proses internal. Lalu kemudian ada risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat tuntutan hukum Lalu yang lainnya juga ada risiko strategis, lalu ada risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Terima kasih Nanda atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nanda Dwi. Nah, saya Fitri Destiana. Nah, yang kedua yaitu tentang Comparison Governance atau GCG. Nah, dalam penilaian terhadap faktor GCG terhadap RGC itu didasarkan dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu Governance Standards, yang kedua yaitu tentang Governance Process, dan yang terakhir yaitu tentang Governance Output. Nah, GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksasi usaha bank. Nah, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dari GCG antara lain yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua pertanggungjawaban, yang ketiga keterbukaan, yang keempat profesional, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang kewajaran. Nah, menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 10 tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 11 penilaian atau self-assessment atas pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu earning atau rentabilitas. Nah, rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis bank. Laba merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan bisnis, itu mengidentifikasikan bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh bank dan dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Nah, penilaian terhadap faktor rentabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan 2 rasio. Nah, yang pertama yaitu rasio return on asset atau ROA, yaitu rasio laba yang sebelum pajak terhadap rata-rata rasio total aset. Nah, untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba atau secara keseluruhan, rumus dari rasio return of asset atau ROA yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali 100. Nah, yang kedua yaitu tentang net intensitas margin atau NIM. Nah, NIM adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan. Jadi, rumus dari NIM tersebut yaitu NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktivitas produktif dikali dengan 100. Nah, yang ketiga yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Nah, BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tindakan efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Nah, rumus dari BPO yaitu BOPO sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Dan yang keempat yaitu kapital atau permodalan. Nah, capital outcome ratio atau CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mendukung atau menghasilkan resiko CAR. Dengan kata lain,
Rasio ini yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank tersebut. Nah, rumus dari CAR yaitu AR sama dengan modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Materi terakhir akan disampaikan oleh Badrit. Kepada saudara Badrit, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat dan keunggulan rasio keuangan. Yang pertama adalah menstandarkan ukuran penilaian perusahaan sehingga memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang kedua adalah rasio keuangan merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik ditafsirkan dan merupakan pengganti yang lebih sederhana. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Yang keempat adalah memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang keempat adalah dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Yang kelima adalah memungkinkan manajer keuangan untuk meramaikan reaksi para calon investor dan kreditor pada saat mencari tambahan dana. Dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGIC. Apabila di dalam penjelasan materi kami terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Saya akhiri, walhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.